Selamat sore, selamat datang di Lini Talk, podcast yang membicarakan persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan semua kepentingan publik. Hari ini kita akan bicara tentang persoalan TBC, penyakit tuberkulosis yang sebenarnya penyakit yang lama ya, tidak saya dulu sampai sekarang, tetapi ternyata itu masih menjadi beban persoalan yang luar biasa. Betul. Tidak kunjung selesai kayaknya ini. Nah, hadir di podcast kali ini perempuan yang sejak mudanya menggeluti dunia kesehatan, sehingga ini saya pikir menjadi narasumber yang pas untuk tahu tentang teknis. Bukan itu saja, beliau ini juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang tentu saja punya akses langsung terkait bagaimana membuat kebijakan. Jadi nanti kita akan ketahui lebih dalam tentang seperti apa penyakit TBC itu, kemudian bagaimana kondisinya sekarang, kemudian bagaimana provinsi atau mungkin DPRD punya kebijakan penganggaran terkait dengan penanganan TBC itu. Maka kita sambut kedatangan Ibu Sri Wahyuni. Selamat datang Bu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sehat selalu Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun persoalan semakin besar, tetap harus sehat Bu ya. Persoalan tidak pernah kendur. Amin, ya. Mudah-mudahan ya. Panjenengan juga sehat Alhamdulillah, selalu. Sehat selalu Bu. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang penyakit TBC Bu. Penyakit yang mungkin Ibu sudah geluti sejak lama. Nah sebenarnya bagaimana kondisi TBC Jawa Timur hari ini, perkembangannya? Menurut data ini yang saya tahu, TBC di Jawa Timur ini kan cukup tinggi. Jadi meningkat signifikan. Angka dari data yang kami ketahui di tahun 2024 itu mulai bulan Januari sampai Desember 2024 itu ada 51.548 kasus di Jawa Timur. Dan ini merupakan angka yang cukup tinggi di Jatim. Apalagi Surabaya merupakan salah satu kota dengan temuan kasus TBC tertinggi di Jawa Timur. Sebentar Bu, sebenarnya TBC itu penyakit seperti apa? Seperti apa? Betul. Apa sih sebenarnya TBC itu? TBC itu singkat dari tuberkulosis. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis. Jadi penyakit ini penyakit yang sangat menular karena penularannya lewat udara dengan droplet infection. Yang diserang apa itu? Yang rata-rata yang diserang itu paru-paru. Ya, jadi penyakit ini termasuk penyakit yang serius karena merupakan penyebab kematian. Ya, nomor 3 kalau tidak salah ya di Indonesia. Iya. Ini jadi harus ditangani dengan serius sampai tuntas. Betul. Jadi jangan dianggap sepele untuk penyakit TBC. Dan tidak hanya TBC ini tidak hanya menyerang di paru-paru. Bisa berkembang lagi gitu. Akan tetapi bisa di otak, bisa di tulang, kan ada TB tulang, TB kelenjar, TB otak. Ya, memang rata-rata TB paru. Dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu, terus berat badan turun. Batuknya itu batuk biasa atau batuk yang mungkin apa? Bedanya kadang kita nggak tahu batuk biasa atau batuk aktif disertai dengan sesak. Kadang sesak. Juga disertai dengan keluar darah, serat darah. Ya. Jadi kalau misalkan ada gejala batuk lebih dari 2 minggu diobati kok enggak sembuh, langsung periksa aja ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit. Nanti kan dari situ diperiksa, kalau efektifnya kan diperiksa dahak untuk mengetahui ada kuman tidaknya, kuman tuberkulosis tidaknya itu kan dengan pemeriksaan dahak. Jadi untuk selanjutnya bisa dengan foto toraks, foto rongsen itu. Nah jadi selain itu gejalanya
Tidak hanya batuk. Kalau anak-anak biasanya panas lebih dari 2 minggu. Itu semua umur Bu ya, biasanya semua umur itu ya? Iya, tidak hanya orang tua, bisa anak kecil pun bisa. Tapi kalau anak-anak ini biasanya anak-anak tidak akan menular ke dewasa, tapi anak-anak rata-rata ketularan dari yang dewasa. Jadi panas pada anak lebih dari 2 minggu ini juga harus perlu diperiksakan. Kalau anak-anak kan bisa dicek mantok tes itu. Jadi untuk mengetahui dia, kalau misalkan di dalam satu keluarga itu ada satu yang terkena. Gimana itu? Kayak COVID kemarin harus isolasi gitu. Itu ya edukasinya harus bareng-bareng. Jadi makanya ada program pemerintah itu seperti TOS TB. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Nah, ini kampanye ini kan juga kan baru kapan itu? Iya, besar-besaran, baik di provinsi, di kabupaten juga saat CFD, saat acara-acara di jalan santai atau apa itu kan juga dikampanyekan untuk TOS TB. Jadi kita biar mengatasi supaya penyakit TB ini tidak meningkat terus. Jadi selama ini kan meningkat. Angkanya kan nggak pernah turun. Angkanya enggak, karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama pengobatan yang putus. Memangnya harus seperti apa pengobatan supaya nggak putus itu? Nah, kalau pengobatannya itu kan harus rutin, nggak boleh putus TB. Itu sampai berapa lama? Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Minimal 6 bulan. Itu nggak boleh putus. Misalkan putus sehari saja itu harus diulangi. Memang tiap hari ya Bu, model pengobatannya itu? Iya, betul, tiap hari. Jadi tiap hari harus minum obat. Nah, tidak semua orang yang minum obat TB ini bisa langsung masuk, bisa langsung diterima di tubuh, itu kan enggak semua orang. Kadang habis minum obat ada aja gejala yang menyertai. Misalnya dia mual, muntah, beraknya merah, seperti kayak karena kan obatnya kan ada yang merah yang bisa menyebabkan air kencing sama beraknya itu warna merah. Dan itu sebenarnya kan lumrah, tapi itu harus diteruskan. Kadang kan yang tidak bisa diterima masyarakat yang itu, akhirnya dia putus, belum sampai sembuh dia putus, belum sampai 6 bulan dia putus di tengah-tengah. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kuman ini tidak bisa mati, akhirnya dia malah justru jadi akhirnya itu berarti ya, meskipun sudah nggak batuk itu belum tentu sembuh gitu. Belum tentu sembuh, iya. Kumannya belum mati, dia malah kuat, malah kebal. Akhirnya dia merembeh, kadang merambah ke yang lain kalau gitu ya, misalkan enggak diobati dengan tuntas. Nah, ini yang menurut pengalaman Ibu ya, apakah TBC itu menyerang untuk wilayah dengan karakteristik tertentu atau ya semua bisa, atau sama saja semua daerah bisa, atau mungkin daerah tertentu yang bisa potensi TBC gitu? Sebenarnya semua berpotensi untuk bisa terjadi penularan TBC. Tapi rata-rata yang faktor ekonomi, terus lingkungannya yang kurang pencahayaan, terus di lingkungan itu mungkin ada keluarga yang terkena TB, nah seperti itu yang bisa. Jadi karena TB ini sangat menular ya, jadi harus ada kesadaran dari pasien tersebut untuk bisa membawa diri. Oh, saya ini sakit TBC, saya harus batuk efektif. Jadi batuk tidak
sembarangan. Kalau batuk efektif itu kan harus saat batuk harus ditutupi dengan lengan. Nah, ini aturannya. Jadi tidak semua dan tidak semua orang memahami itu. Terus mungkin sama keluarga mungkin tidak harus enggak boleh terlalu dekat dan lain sebagainya. Jadi karena penularannya ini yang sangat bisa cepat. Jadi harus kita cegah jadi pasiennya juga kita edukasi, terus keluarganya juga kita edukasi. Jadi tidak mungkin tidak campur kayak gitu atau pakai masker. Terus untuk sanitasi juga perlu diperhatikan. Jadi kuman TB, Mycobacterium tuberculosis itu bisa mati di sinar matahari. Berarti sebenarnya sepanjang semua kena sinar matahari cahaya matahari. Kalau di dalam rumah itu pencahayaannya cukup, insya Allah tidak terjadi kuman yang menggenang, tempat lembab, terus yang pencahayaan kurang. Makanya kan untuk masyarakat kalau buat rumah mungkin harus ada jendelanya. Kalau jendelanya kurang, misal tertutup oleh rumahnya tetangga, mungkin dibuat genteng kaca yang bisa tembus di rumah. Jadi penyinarannya itu sirkulasi udaranya cukup, sinar matahari cukup masuk di rumah. Selain itu juga selain sanitasi lingkungan rumah juga kita cegah penularannya tadi. Jangan sampai kalau misalkan ada salah satu keluarga harus segera diobati. Jadi begitu batuk lebih dari 2 minggu segera kita bawa ke petugas kesehatan atau istilahnya deteksi dini. Nah, ini juga pemerintah juga melakukan program screening TB sejak dini. Jadi di beberapa tempat. Screening seperti apa itu? Jadi kalau setahu saya di tempat saya, di rumah sakit saya kerja, selain di puskesmas itu bisa dilakukan screening, itu kan ada sekarang itu kan ada semacam medical check up gratis. Pemeriksaan gratis pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Itu kan program dari pusat. Nah, dari situ juga bisa dilakukan screening. Terus untuk di rumah sakit swasta itu juga bisa. Beberapa rumah sakit swasta sudah melakukan ini. Jadi mereka membantu untuk melakukan screening TB ini sejak dini. Jadi kalau ada pasien yang batuk lebih dari 2 minggu dan berat badannya turun, terus nafsu makannya itu kurang, terus panas kalau malam hari atau berkeringat pada malam hari, itu kan tanda-tanda TB ya. Segeralah diperiksa dan kita rumah sakit swasta itu juga ada yang memfasilitasi itu. Kalau tidak misalkan rumah sakit swasta tidak memfasilitasi, pakailah BPJS atau pakailah fasilitas lewat puskesmas. Nah, BPJS kan juga bisa nanti lewat puskesmas, atau kalau mau misalkan belum punya BPJS, tapi sekarang jarang ya yang enggak punya BPJS, semua punya BPJS, semua punya KIS, punya kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, intinya kan itu. Jadi apalagi kalau di Bojonegoro itu ada UHC, jadi Universal Coverage, jadi semua di cover. Jadi tidak ada alasan saya tidak punya BPJS, takut periksa nanti bayar, enggak ada alasan nggak punya uang ya? Alasan nggak punya uang, karena semua sudah difasilitasi pemerintah. Nah, mudah-mudahan di kabupaten lain menyusul untuk UHC-nya ini. Jadi tidak ada alasan itu, karena pemerintah juga sudah
ada program untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu dari situ kan bisa screening, bisa deteksi dini. Jadi kalau misalkan keluhannya itu mengarah ke TB, akan dilakukan pemeriksaan dahak. Kalau itu positif, nanti dilakukan pengobatan. Jadi kalau pengobatan ini kalau pasiennya saja yang diedukasi, takutnya putus nanti pengobatannya, takutnya lupa. Jadi harus mengikut sertakan keluarga. Kenapa? Biar kalau pasien ini lupa, ini keluarga ada yang mengingatkan dan sama-sama diedukasi. Jadi nanti kan akan timbul gejala seperti ini, itu disampaikan ke pasien dan keluarga. Jadi pengobatannya tidak boleh putus sampai 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan begitu di screening lagi, periksa lagi, di rongsen kan ada evaluasi ya. Setelah pengobatan rutin 6 bulan itu dievaluasi. Kalau misalkan masih ada bercak di paru-paru, ternyata belum bersih betul, biasanya akan ada tambahan untuk pengobatan ditambah entah 1 bulan, entah 3 bulan, itu ada. Jadi tergantung kondisinya kan ya, tidak mesti harus. Berarti kalau kita lihat faktornya tadi sangat kompleks ya, artinya itu juga berkaitan dengan cara hidup. Betul. Misalkan di kota-kota Surabaya itu kan banyak daerah-daerah yang padat itu ya. Iya, padat. Yang padat itu kan orang relatif sekarang mikir sanitasi untuk tidur aja susah misalnya. Iya. Berarti kan butuh edukasi yang menyasar semua masyarakat. Gitu. Iya. Kemudian apa Bu kira-kira tantangan utama dalam penanganan TBC itu? Tantangan utama dalam penanganan TBC ini, setahu kami yang dulu di lapangan ini kan, yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk melakukan screening TB. Nah, jadi kebanyakan sudah batuk darah, kebanyakan berat badannya sudah turun, baru periksa. Seperti itu. Padahal kita sudah difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan gratis. Seperti itu. Jadi tantangannya selain itu juga kita juga harus memutus rantai penularan. Misalkan tadi kita mendukung pasien TBC agar patuh menjalani pengobatan. Jadi biar pengobatan sampai sembuh. Kalau pengobatan ini tidak sampai sembuh, ini kan juga dampaknya akan lingkungan akan menular ke yang lain. Selain keluarga, mungkin di lingkungan sekitar juga bisa berdampak. Jadi itu yang menjadi tantangan. Juga selain itu mungkin ada beberapa keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. Tapi saya pikir sekarang ini semua sudah terbuka, aksesnya mudah semua. Aksesnya juga mudah, jadi infrastruktur kan sudah bagus semua ya, jalan dan lain sebagainya. Mungkin daerah terpencil saja yang mungkin ada kendala, tapi untuk di Jawa Timur insya Allah semua akses mudah dan fasilitas kesehatan juga ada dan semua fasilitasnya juga terpenuhi ya, untuk mungkin rongsen, untuk tes dahak, untuk pengobat sampai 6 bulan ini gratis loh. Dari pemerintah itu gratis, dari puskesmas itu gratis. Selama 6 bulan itu tinggal ambil di puskesmas, bisa di rumah sakit juga bisa, di rumah sakit umum pemerintah, milik pemerintah, dan di rumah sakit swasta juga ada. Jadi kita semua layanan kesehatan itu bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menangani angka TB ini. Karena memang kendala di lapangan tidak mudah ya, karena pasien ya edukasi yang perlu kita tingkatkan. Pasien itu berpikir kalau sudah diobati dia tuh keluhannya berkurang, kayak
ini kan merasa sembuh. Merasa sembuh tapi sebenarnya kumannya belum mati, belum tuntas pengobatannya. Nah, ini yang jadi kendala. Malah nanti jadi tambah banyak kumannya. Malah bisa memperparah penyakitnya. Tidak malah sembuh kalau putus. Jadi untuk pengobatan TB tidak boleh putus walaupun sehari. Sehari pun tidak boleh putus. Kalau putus sehari harus mengulangi dari awal. Itu yang perlu kita pahamkan di masyarakat, itu yang perlu kita pahamkan untuk keluarga biar pasien ini telaten berobat sampai sembuh. Jadi makanya kan kampanye tos TB ini kan juga perlu kita dukung, perlu kita apresiasi ya. Dari program pemerintah ini, temukan, obati sampai sembuh. Ya, karena memang apa ya, yang pengobatan itu melelahkan juga ya. Makanya butuh saudara yang untuk temukan, jadi untuk temukan bagaimana cara menemukannya. Tadi lewat screening tadi, lewat pemeriksaan gratis tadi bisa. Bila timbul gejala langsung periksa. Dengan pemeriksaan dahak, dengan pemeriksaan foto rongsen, itu semua layanan kesehatan bisa ya, sampai tingkat bawah gitu ya? Bisa, malah puskesmas yang sudah diterap pemerintah sejak dulu, sejak zaman saya sekolah itu sudah ada. Dulu itu sudah, lama, jadi itu sudah ada. Bahkan orang yang kena TB itu malah dikasih makanan tambahan juga, telur. Setiap bulan itu suruh ngambil telur, sama waktu itu mie instan ya di puskesmas itu. Pas saya zaman sekolah itu, praktek di sekolah itu, jadi selain dikasih telur sama mie instan, terus petugasnya yang jaga di, misalkan yang nangani TBC itu juga dikasih. Karena penularannya kan kontak langsung, terus kalau daya tahan tubuh menurun kan gampang sekali tertular. Nah, jangan sampai petugasnya ini tambah nanti ketularan. Akhirnya dia kan harus terpenuhi gizinya. Jadi kalau gizinya kurang kan daya tahan tubuh menurun, akhirnya kan nanti berefek untuk terkena. Akhirnya petugasnya kan juga diberikan telur juga setiap hari. Yang jaga sehat waktu itu yang jaga di ruang paru ya, ruang penyakit khusus paru-paru. Mungkin yang nggak dasar, apa sih gejala umum TBC itu yang perlu disampaikan, gejala umum? Gejala umum TBC pertama batuk. Batuk berdahak, terus ada sesak nafas, nah, terus berat badan turun, terus ini yang tadi saya sampaikan, berkeringat saat malam hari, nah terus panas mungkin saat sore, malam, tiap hari panas, menggigil tiap sore sampai malam, keluar keringat dingin saat malam. Itu jadi batuknya ini batuk yang berkepanjangan, tidak sembuh. Batuk lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu. Kalau batuk lebih dari 2 minggu silahkan langsung diperiksakan saja. Biar tidak sampai terjadi yang parah, TBC yang tidak ketahuan. Betul. Gitu. Walaupun juga tidak harus 2 minggu ya, meskipun sakit harus diperiksa. Meskipun jadi 2 minggu dulu nanti kelamaan. Batuk lebih dari 2 bila diobati lebih dari 2 minggu tidak sembuh. Maksudnya kan ada pengobatan dulu ya. Jadi misalkan batuk sudah periksa 1 minggu atau 3 hari tidak sembuh, diperiksa, diobati, tapi tidak sembuh sampai 2 minggu. Nah ini curiganya ke arah TB tadi ya. Karena memang TB ini obatnya kan khusus. TB bisa sembuh ya Bu ya? Bisa. Sembuh total bisa. Asal berobat rutin tanpa putus selama 6 bulan. Itu bisa sembuh total? Bisa.
Enggak boleh putus, yang penting. Kalau putus yang berbahaya itu. Tapi memang itu ya. Walaupun sehari enggak boleh pokoknya putus. Makanya kan keluarga juga harus mendukung dan mengingatkan karena nggak mungkin ya, karena itu kan butuh perhatian saudara-saudara keluarganya. Iya, tidak boleh dikucilkan, tetap kita support, tetap kita dukung. Yang penting kita saling menjaga. Untuk yang keluarga sekitar kan juga harus menjaga daya tahan tubuh biar tidak terjadi penularan ya. Terus yang sakit juga kita berikan edukasi, mungkin pakai masker, mungkin jangan sampai meludah atau berdahak di sembarang tempat. Kalau meludah atau berdarah harus di tempat khusus yang diberikan antiseptik atau itu, biarkan kumannya kan mati saat itu juga. Terus pencahayaan, penyinaran, sinar matahari harus dipastikan masuk ke rumah. Apalagi di kamarnya yang sakit itu. Betul. Mungkin apa, mungkin dukungan dari legislatif terkait dengan kebijakan penanganan TBC ini barangkali. Ya, kami di DPRD sangat mendukung upaya-upaya pemerintah terkait penanganan TB. Jadi mulai dari deteksi dini, screening, sampai dengan pengobatan tuntas. Kita juga mendukung penuh adanya kampanye-kampanye tos TB. Jadi upaya-upaya pemerintah sebenarnya sudah banyak untuk menangani TB. Hanya saja mungkin kesadaran dari masyarakat saja yang mungkin akan pentingnya pengobatan TB dan tidak boleh menyepelekan penyakit TB. Jadi TB itu berobatnya tidak boleh putus sampai 6 bulan. Nah, itu yang harus kita tekankan kepada masyarakat. Ya, kalau dari kami di DPRD, kami mendukung penuh dengan adanya program-program untuk menangani dan mencegah ya, mencegah kan biar tidak tertular. Jadi edukasi yang penting, biar tidak terjadi penularan. Misalkan ada salah satu keluarga supaya keluarga yang lain tidak tertular, bagaimana kan itu. Mungkin ada daerah-daerah khusus di Jawa Timur yang tinggi gitu, daerah yang kira-kira angkanya tinggi. Setahu kami dari Jawa Timur itu kan ada 51.000 kasus secara umum ya. 548 kasus, dan salah satunya ternyata Surabaya yang paling tinggi ada 12.000. Iya. Kenapa Bu? Kenapa di Surabaya kira-kira menurut Ibu? Di Surabaya. Nah, ini mungkin kepadatan penduduk mungkin ya. Kepadatan mungkin sebenarnya mestinya Surabaya kan sudah termasuk kota yang makanya itu besar, tapi kok masih kan upaya-upaya ini biasanya kan di penyakit-penyakit TB ini kan banyak yang kadang di desa-desa, mungkin di pemukiman penduduk yang sempit, pemukiman kumuh, pemukiman padat. Nah, seperti itu. Yang mungkin kasusnya banyak yang di situ. Berarti memang ya itu tidak memandang kota dan desa ya. Iya. Sepanjang lingkungan sosialnya, lingkungan hidupnya tidak sehat, maka itu potensi untuk TB demikian mungkin tumbuh. Nah, yang penting kan jaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, pencahayaan cukup. Nah itu. Karena kuman TBC bisa mati dengan sinar matahari, itu yang juga perlu dipahamkan. Oke. Ke masalah yang lain Bu, yang umum lagi. Ibu itu kan kemudian tadi dari ketika memilih untuk menjadi anggota dewan, itu kan pasti ada apa ya, awalnya jadi perawat gitu kan, terus saya kok jadi anggota dewan, apa yang mau saya lakukan, apa yang saya bawa, kira-kira apa? Ya, alhamdulillah selama kita itu ya ini kan jadi wakil rakyat. Betul. Ya. Dari beberapa pengalaman mungkin di kesehatan kan banyak juga yang
yang terkait kesehatan yang belum mungkin belum tuntas penanganannya, terus belum berkeadilan, belum merata. Nah, ya harapan saya ke depan bisa membawa perubahan terkait pelayanan kesehatan yang harus adil dan merata di masyarakat. Jadi kita tidak pandang bulu apakah pasien itu dari kalangan menengah ke bawah semua atau pejabat, semua harus terlayani. Jadi tidak boleh memandang sebelah mata. Jadi banyak hal kadang ya kita tahu kadang antrian untuk pelayanan kesehatan, mungkin operasi itu kan kalau di rumah sakit pemerintah itu kan antriannya sangat panjang. Padahal rumah sakit pemerintah itu yang notabene punyanya pemerintah dan disubsidi oleh pemerintah, beberapa anggaran juga masuk ke situ. Mestinya pelayanannya harus ditingkatkan, terus tidak boleh antrian panjang. Itu jangan sampai terjadi sampai berbulan-bulan. Rumah sakit swasta bisa dengan fasilitas yang terbatas. Kenapa di rumah sakit pemerintah dengan fasilitas yang luar biasa kok sampai terjadi keterlambatan dan lain sebagainya. Kenapa Bu itu Bu? Kira-kira apa? Nah, sekarang kan Ibu kan di legislatif yang mungkin cakupannya lebih luas gitu kan. Mungkin apa ya, ini ya kalau terlalu birokratis mungkin kelamaan mengambil keputusan mungkin atau apa kira-kira yang sebenarnya tidak ya. Ya mungkin itu yang harus kita perjuangkan, Pak. Jadi kalau di swasta, pengalaman saya bekerja di swasta itu untuk operasi apapun, baik katarak, baik urologi, baik semuanya, patah tulang dan lain sebagainya, itu kita tidak ada, kalau bisa kita jangan ada penundaan pelayanan. Semua bisa kita lalui, baik itu emergensi ataupun tidak emergensi, itu tidak sampai antrian itu berbulan-bulan. Ya, mungkin kita, ini saya berharap ke depan rumah sakit pemerintah tidak sampai seperti itu. Ini kan saya juga mengawal bayi yang atresia ani yang operasinya kan bertahap ya. Nah ini kan antriannya itu kan juga. Nah itu sebenarnya juga ya mungkin dari apa ya, di lingkungan rumah sakitnya mungkin terbiasa menunda ya, menunda. Oh ini antrian kan ini di banyak yang di, padahal mestinya kalau kita semua karyawan ya, PNS kan malah dibayar, yang dibayar pemerintah malah justru PNS itu kan yang dibayar lebih dibanding rumah sakit swasta. Kenapa rumah sakit swasta itu tidak ada penundaan pelayanan, tapi rumah sakit pemerintah ada penundaan? Ya ini mungkin yang mungkin tidak semua orang bisa menyampaikan ini, tapi saya saat ini mungkin jadi wakil rakyat mungkin lebih ini lebih berani menyampaikan. Mudah-mudahan harapan kami tidak ada penundaan pelayanan. Jadi kenapa di rumah sakit swasta itu tidak bisa melayani tanpa ditunda-tunda? Mestinya rumah sakit pemerintah yang sudah terfasilitasi semua, jadi mulai dari pegawai, karyawan, semua kan digaji pemerintah, fasilitas dikasih pemerintah. Kenapa malah ditunda sampai panjang? Itu yang jadi pertama, dan itu yang mungkin nanti yang harus saya perjuangkan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Bu Yuni, pesan terakhirnya adalah jangan sampai ada penundaan pelayanan terhadap semua masyarakat yang ada di Jawa Timur. Itu tadi demikian tadi obrolan kami dengan Bu Sri Wahyuni terkait dengan penanganan TBC di Jawa Timur. Pesan terpentingnya ini adalah persoalan serius bagi Jawa Timur
dan semua harus mendukung agar penanganan itu menjadi lebih efektif agar angka TBC Jawa Timur itu menurun. Demikian, terima kasih Bu Yuni atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi Jawa Timur dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.